Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Kedua, Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Ketiga, Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda dan yang dipenuhi oleh Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Keempat, Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Kelima, Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Shalom saudara, pernahkah saudara berpikir mengapa berbagai masalah terjadi dalam hidup saudara? Jika saat ini saudara sedang menghadapi berbagai pergumulan, ingatlah bahwa semua orang yang masih hidup di dunia ini tidak bisa lepas dari berbagai permasalahan dan kesulitan. Kabar baiknya, sebagai orang percaya, kita memiliki pengharapan bahwa Tuhan selalu menyertai dalam setiap kondisi yang kita hadapi. Dan segala sesuatu yang terjadi pasti mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Dalam Voice of Pentecost kali ini, kita akan belajar memahami apa sih maksud Tuhan mengenai ujian, godaan, dan teguran yang dialami orang percaya. Tuhan Yesus berkata dalam Yohanes 16 ayat 33, "Semua ini kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam Aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tapi kuatkanlah hatimu, Aku telah mengalahkan dunia." Dalam ayat ini, Tuhan memberitahukan kepada murid-muridnya bahwa orang Kristen pun tidak bebas dari penganiayaan dan berbagai kesulitan hidup. Dalam Alkitab, ada 3 macam pencobaan berdasarkan tujuan dan sumbernya. Pertama, pencobaan untuk menguji dan memurnikan. Tuhan mengizinkan orang-orang saleh dalam Alkitab untuk mengalami ujian dan pemurnian dalam hidupnya. Contohnya Ayub, yang merasa telah mengenal Tuhan lewat kehidupan yang diberkati. Tuhan kemudian memurnikan Ayub lewat pencobaan berupa kesulitan dan permasalahan. Namun sesungguhnya, ujian yang lebih berat terjadi ketika orang diberikan kesuksesan dan berkat oleh Tuhan. Seperti dalam kisah Salomo. Dalam kondisi diberkati dengan limpah, apakah mata kita tetap tertuju kepada Sang Pemberi berkat? Apakah Tuhan tetap menjadi kesukaan kita di atas segalanya?
Dalam menghadapi pencobaan yang seperti ini, bagaimana seharusnya respon kita? Tuhan mau kita tetap mengucap syukur dan menaruh pengharapan kepada Tuhan. Ucapan syukur ini lahir dari hati yang melekat kepada Tuhan dan percaya bahwa pengharapan tidak mengecewakan. Kedua, pencobaan untuk menggoda manusia keluar dari hukum Tuhan. Yakobus 1 ayat 14 berkata, "Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri karena ia diseret dan dipikat olehnya." Selain itu, pencobaan seperti ini juga dapat berasal dari iblis, seperti yang dialami Tuhan Yesus di padang gurun. Saudara, ada hukum alam dan hukum ilahi yang Tuhan sudah berikan untuk kehidupan kita. Contohnya, jika seseorang banyak mengkonsumsi makanan berkolesterol tinggi, memiliki potensi terkena penyakit jantung koroner. Jika seseorang tergiur ingin cepat kaya dan melakukan korupsi, maka akan tertangkap oleh KPK. Jika seseorang terpikat oleh investasi bodong karena dijanjikan keuntungan yang tidak masuk akal, maka akan mengalami kerugian. Apabila kita mengalami pencobaan seperti ini, kita harus meresponi dengan berbalik kepada Allah, lewat pertobatan dan kehidupan baru sebagai manusia rohani dan juga lawan dan perangi iblis yang mencoba mengambil keuntungan dari pencobaan ini. Sumber kemenangan kita adalah Yesus, yang tertulis dalam Ibrani 2 ayat 18. Karena ia sendiri telah menderita karena pencobaan, maka ia dapat menolong mereka yang dicobai. Ketiga, pencobaan untuk menegur manusia. Saudara terkasih, Tuhan selalu ingin membawa anak-anaknya ke jalan yang benar. Untuk itu, Tuhan perlu menegur dan menghajar kita lewat pencobaan yang tidak mengenakan seperti yang dikatakan dalam Ibrani 12 ayat 5-8. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Tapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita oleh setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampang. Imam Zakaria sempat ditegur Tuhan karena ketidakpercayaannya dan menjadi bisu. Namun, pencobaan ini tidak membuat Zakaria keluar dari rencana Tuhan. Saat tiba waktunya, ia taat melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Zakaria dipulihkan, bahkan dipenuhi Roh Kudus untuk menubuatkan keselamatan dalam Kristus. Bagaimana seharusnya respon kita terhadap pencobaan seperti ini? Pertama, sadarilah bahwa hajaran itu menandakan bahwa kita dikasihi oleh Tuhan. Kedua, biarlah duka cita yang terjadi karena hajaran Allah berujung pada pertobatan dan menghasilkan buah kebenaran. Saudara, respon kita terhadap pencobaan bukan bergantung pada kemampuan kita, melainkan pada kesetiaan Allah. Karena kesetiaannya, pencobaan yang kita alami tidak akan melampaui batas kekuatan kita, dan ia akan selalu memberikan kepada kita jalan keluar, sehingga kita dapat menanggungnya. Mari, jadilah pemenang atas segala pencobaan yang kita hadapi. Untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silakan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Seperti di surga, lawatlah Tuhan. Kami rindukan kemuliaan-Mu. Sekali lagi angkat tanganmu, katakan kemuliaan-Mu ya Tuhan. Mu datanglah penuhi
Ya Tuhan, bersemayam di tatamu, ya Allah mulia. Oh, kerajaanmu datanglah di bumi seperti di surga. Lawatlah Tuhan, kami rindukan kemuliaan-Mu datanglah. Lawatlah Tuhan, kami rindukan kemuliaan-Mu datanglah. Haleluya. Tuhan, kami rindukan kemuliaan-Mu datanglah. Bilang sama Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Jangan diam saudara. Bilang, ucapkan syukur pagi hari. Terima kasih ya Yesus Bapa. Ayo bilang, kami mengasihi-Mu ya Tuhan. Kami mencintaimu ya Roh Kudus Bapa. Oralaba shandaralaba yaralaba shande. Hiraba shandaralaba yaralaba yaralaba shandaralaba ralaba yaralaba shandar. Ayo saudara, bangkitkan imanmu pagi hari ini. Sama dia, aku merindukanmu ya Yesus Bapa. Oh yaralaba shandaralaba. We bless you Lord Almighty God. Kami mengasihimu Tuhan. Kami mencintaimu ya Aba Bapa. Terima kasih atas segala kebaikanmu ya Tuhan. Oralaba shandaralaba yaralaba ralabo shandaralaba yaralaba shande. Kami mengasihimu. Kami merindukanmu ya Aba. Ayo saudara, dari hati yang merindukan Tuhan, bilang sama dia, apa yang kau rindukan? Bilang, aku mencintaimu ya Yesus. Aku bersyukur padamu ya Tuhan. Dia bukan baik, dia terlalu baik dalam hidup kita. Segala hormat pujian bagimu ya Aba. Syaralaba yaralaba shande. Horaba shandalalaba. Mengalir Roh Kudus, mengalir di tempat ini. Kami hormati Engkau ya Roh Kudus. Syaralaba ralaba shande. Hiralaba ralaba 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 shandaralaba yaralaba shando. Oh raba shandaralaba. Syaralaba ralaba. Terima kasih ya Tuhan. Tahan tintinya kami mengucap syukur atas segala kebaikan-Mu ya Bapa. Dengan apa akan kami balas segala kebaikan-Mu? Selain dengan memuji, menyembah, dan meninggikan Engkau dalam hidup kami. Kami telah membuat tahta pagi hari di tempat ini. Kami percaya Kau turun melawat setiap kami. Urapi yang setiap yang hadir, kami percaya kami tidak kebetulan hadir duduk di tempat ini. Karena Roh-Mu yang menuntun kami. Terima kasih Bapa. Ampuni dosa kami Tuhan dengan kuasa darah-Mu. Biar pagi ini Engkau berkenan terhadap kami semua yang hadir. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua. Biarlah segala firman, perkataan, kesaksian itu berasal daripada Engkau. Engkau semakin besar, bertambah-tambah, dipermuliakan, ditinggikan. Dan kami semua di tempat ini semakin kecil dan merendahkan hati kami di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa yang baik. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Yang percaya katakan sama-sama. Amin. Beri tepuk tangan yang terbaik untuk Dia. Haleluya. Terima kasih. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kayaknya belum sarapan semua nih. Shalom. Saya baru pertama kali hadir di tempat ini. Terima kasih untuk Mbak Titi. Keluarga saya dari 80 tahun yang lalu. Saya kenal keluarga Mbak Titi, Pak Jimmy dengan baik. Adiknya Yuda ini dari Amerika, sahabat saya dari
kecil, saudara, dari kakak kecil, dari SMA. Dan dia hadir lagi liburan dari Amerika. Bulan lalu saya di sana bersama dia, kita juga pelayanan. Sekarang dia datang ke sini melayani saya juga, saudara. Beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus dulu. Saudara, pagi hari ini kita semuanya yang hadir di tempat ini, saya percaya saudara mengasihi Tuhan, amin. Halo, kalau ibadah itu harus excited, beda dibanding dengan Zoom di rumah. Karena di rumah tuh gak ada yang ngelihat, saudara pakai celana pendek, pakai piyama, cuek aja. Tapi kalau di sini, Tuhan hadir di tempat ini, katakan amin. Saudara bisa merasakan hadirat Tuhan? Dengan memuji menyembah dia, roh itu akan membangkitkan kehidupan kita, katakan amin. Ayo saudara, pagi hari ini, keluar dari tempat ini, saya percaya engkau semua akan diubahkan oleh Tuhan. Engkau akan diberikan kelepasan, diberikan kebebasan, bahkan diberikan segala doa yang kau rindukan selama ini. Tuhan itu gak pernah lalai menepati janjinya. Firman-Nya ya dan amin. Tapi kenapa Pak? Doa saya kok udah lama banget nih. Kok firman-Nya udah saya perkatakan, saya sebutkan, kok tidak terjadi sesuatu? Saya mau katakan sama saudara, Tuhan tidak pernah salah. Siapa yang salah? Siapa yang salah? Coba lihat sebelah. Lu yang salah bilang. Tuhan itu sangat sayang sama kita saudara. Tetapi yang terkadang membuat Tuhan gak bisa bekerja dalam hidup kita adalah respon kita salah terhadap dia. Katakan respons. Apa itu respons? Respons itu adalah tanggapan kita kepada dia. Dalam hal apa? Dalam hubungan. Hubungan beribadah, hubungan pujian penyembahan, baca firman, relationship, hubungan intim sama Tuhan itu kurang. Makanya doanya lama dijawab saudara. Pagi hari ini, di bulan Agustus, bulan kemerdekaan, amin. Siapa orang-orang yang merdeka secara jasmani di sini? Pasti dong, saya sering pelayanan di penjara, orangnya dikurung, habis itu masuk ke kandang lagi saudara. Tapi di tempat ini semua pulang dari ini free will. Tapi terkadang kita sudah bebas secara jasmani, sering dipergunakan buat hal-hal yang tidak benar di hadapan Tuhan. Saya mau katakan pagi hari ini saya akan bacakan beberapa firman Tuhan. Dan juga, oh ya, belum perkenalkan diri, saya belum pendeta terkenal, jadi harus perkenalkan diri. Nama saya Pendeta Muda Edward Timbong. Saya sampai hari ini masih menjadi seorang pilot, seorang kapten di perusahaan swasta terbesar di bangsa ini. Dan juga ketemu Tuhan secara pribadi 23 tahun yang lalu. Dan sampai hari ini saya mau katakan sama saudara, Tuhan itu tidak pernah melepaskan kita semua, saya 1 menit pun, 1 detik pun, 1 jam pun. Jadi kalau saudara masih ragu sama Tuhan, keluar dari tempat ini, iman saudara harus dibangkitkan, amin. Di bulan kemerdekaan ini, Indonesia sudah merdeka. Kalau tidak ada penjajah Belanda atau Jepang datang ke sini, kita tidak tahu arti kemerdekaan saudara. Tetapi, saya katakan pagi hari ini adalah, bukan kemerdekaan secara jasmani, bukan secara politis, tetapi secara rohani. Makanya judul saya khotbah hari ini adalah, kemerdekaan rohani. Kayaknya terkagum-kagum lihat kegantengan saya semua di sini kok. Ayo saudara, di dalam Tuhan itu kita harus semangat, bangkit. Karena apa? Tuhan itu terlalu baik loh dalam hidup kita. Sampai hari ini kita bisa lewat sekolah COVID nih. Ada beberapa saudara-saudara kita, termasuk kakak saya, Kak Jimmy, sudah duluan, itu sudah kedaulatannya Tuhan. Salah siapa? Enggak ada salah siapa-siapa. Kita ini yang harus hati-hati. Nanti bisa ketemu gak sama Kak Jimmy? Halo? Saudara mau ketemu nanti sama orang-orang yang sudah mendahului kita? Amin. Bisa mempertahankan itu sampai kedatangan Tuhan? Rasul Paulus bilang gini, supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh, jangan mau lagi dikenakan dengan beban atau kuk perhambaan. Saya percaya di tempat ini semua kita pasti masih punya ikatan, pasti punya karakter sifat yang tidak baik. Tetapi pagi hari ini, kalau Tuhan mau memerdekakan kita secara rohani dari apapun yang ada di dalam diri kita, sehingga Tuhan yang Maha Kudus itu bisa menjawab doa kita yang tidak banyak kudisnya ini saudara. Dari tadi saudara kita kalau muji menyembah, rasakan gak kasih Tuhan? Saya sih terus terang aja, dulu saya orang sering bikin nangis orang saudara. Tapi kalau dalam pujian penyembahan, saya sekarang sering cengeng saudara. Karena apa? Karena kasih Tuhan itu yang membuat kita, mengingat tadi, how great is your God. Betapa besar dia dalam hidup kita saudara. Ayo jangan pernah ragu dan jangan main-main sama Tuhan. Tuhan itu sama memperhatikan kita. Saya, Mbak Titi, Yuda, semua sama di hadapan Tuhan. Tapi kata istri saya sama Yuda, lebih gantengan saya sedikit saudara. Bedanya itu aja. Wah, tepuk tangan Yuda. Jadi di dalam Tuhan harus ada kepastian. Jangan percuma saudara kalau saudara ibadah, melayani, doa puasa, baca firman, ikut Zoom, ikut ibadah. Tapi doanya gak dijawab-jawab, salahnya siapa? Tuhan gak pernah salah.
Betul ya Pak Yuda? Yuk kita buka dulu ayatnya, jangan terlalu tegang saudara. Pagi hari ini adalah kemerdekaan rohani yang sesungguhnya akan terjadi dalam hidup kita. Kalau yang gak bilang amin gak bebas kayaknya nanti. Ayo dong, Tuhan itu mau respons dari saudara. Apa saya bilang tadi? Kok sama Tuhan malu-malu sih? Tuhan itu udah terlalu baik loh. Saudara bisa bernafas sehat, bisa diberkati, bisa makan 3 kali sehari, tidur di rumah, pakai AC. Itu anugerah Tuhan loh saudara. Jangan pernah ragu akan janji firman Tuhan. Ini yang mau saya katakan, kemerdekaan rohani bagaimana caranya biar kita bisa mendapatkan dan kelepas dari ikatan-ikatan yang ada di dalam diri kita. Yuk kita baca di Yohanes 8 ayat 30 sampai 36. Saya senang kalau ini harus baca sama-sama. Kan iman timbul dari pendengaran. Yuk kita baca sama-sama. Ada ayatnya? 30 sampai 36. 1, 2, 3. Stop dulu saudara. Kurang kompak, Tuhan nanti bingung dengarnya. Yuk 1, 2, 3. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang 31. Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku dan kamu benar-benar adalah murid-Ku dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. 33. Jawab mereka, kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata kami akan merdeka? 34. 34 enggak ada ya? Oh belum ada. Oke, saya bacakan ya. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. 35, dan hamba tidak tetap tinggal di dalam rumah, tetapi anak tinggal di dalam rumah. Ayat 36 bisa tampilkan, kita baca sama-sama. Saudara ada Alkitab? Yuk kita baca ayat 36. Harus saudara, apalagi yang jarang baca Alkitab di rumah ya. Kalau baca di gereja seminggu sekali aja susah. Ya udah. Saya bacakan ayat 36. Tolong didengar baik-baik. Firman Tuhan mengatakan, Yesus mengatakan, jadi apabila anak, yaitu anak manusia itu Yesus, memerdekakan kamu, maka kamu pun benar-benar merdeka. Kalau nggak baca, jadi kurang respon saudara. Udah nggak apa-apa, kita bacakan sekali lagi. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, siapa anak itu? Huruf besar adalah anak manusia, yaitu Yesus sendiri saudara. Kamu pun benar-benar akan merdeka. Saudara dikasih Tuhan, pagi hari ini Tuhan mau mengatakan kepada kita, kalau kamu mau mendapatkan kelepasan, kebebasan, apa sih artinya kemerdekaan itu? Kemerdekaan itu adalah kita terlepas dari segala jajahan, tindakan, ikatan, belenggu. Itu lepas semua di dalam kehidupan kita. Katakan amin. Tapi bagaimana caranya Pak? Sampai hari ini saya masih banyak ketakutan itu masih datang karena dalam usaha saya, dalam penyakit, dalam bisnis, dalam keluarga. Itu yang membuat tekanan terhadap saya yang selalu membelenggu saya. Dan saya tidak bisa merdeka. Tuhan mau pagi hari ini kita lepas dari segala apa yang selama ini membelenggu kita. Yang mau coba angkat tangan saudara. Sungguh saudara, Tuhan itu adalah roh. Dia mengetahui isi hati saudara pagi hari ini, tempat ini semuanya. Amin. Jadi kalau Tuhan mau memerdekakan kita, Tuhan bilang gini kepada kita. Kebenaran yang memerdekakan itu difirmankan supaya kita menjadi murid. Siapa yang mau jadi murid Tuhan Yesus? Kalau murid harus berapa saudara? Murid harus apa? Harus belajar, harus ikut ujian, harus ikut proses, nggak bisa tiba-tiba lulus jadi profesor atau jadi dokter saudara. Saya sekolah pilot di Amerika itu prosesnya sangat panjang sekali saudara, 1 tahun lebih. Sampai hari ini pun kalau kita tuh seluruh pilot di dunia ini trainingnya sama. Setiap 6 bulan sekali kita harus masuk kelas saudara, sekolah. Jadi saya terbiasa sampai hari ini belajar segala sesuatu. Jadi kalau saudara menjadi murid-murid Tuhan Yesus, harus belajar, jangan mau enaknya kata pendeta, kata YouTube, kata TikTok, kata media sosial, semua diikutin. Ternyata ajarannya salah. Banyak juga saat ini media sosial yang tidak mendidik kita dalam rohani. Amin. Mungkin saudara ada di beberapa tempat ini yang tahu, saya juga orang penggiat media sosial, saya punya channel YouTube, saya punya segala media sosial lah. Anda bisa klik Edward F. Limbong, sekalian promosi saudara. Tapi itulah yang saya pelajari selama ini, oh ternyata berbahaya sekali ya kalau
jemaat Tuhan itu menonton hal-hal pengajaran yang tidak benar. Makanya saudara, saya sangat senang visi gereja gembala kita tahun paradigma yang baru ini. Ayo semua harus dimuridkan. Kalau dulu kan jarang gitu dibilang kita suruh belajar, dimuridkan. Apa kata pendeta aja lah pokoknya. Apalagi kalau pendetanya mengatakan hal-hal yang tidak baik, mencontohkan yang tidak baik. Kemana kita mau dibawa saudara sebagai jemaat? Ayo pagi hari ini yang mau jadi murid, dengarkan baik-baik. Tuhan mau sampaikan begini. Kebenaran adalah, arti kebenaran yang saya pelajari menurut Alkitab, kebenaran itu adalah kesesuaian antara pernyataan dan kenyataan. Artinya apa? Apa yang kita perbuat, apa yang kita perkatakan, itu harus dengan kenyataan yang kita hidupi sepanjang hari, saudara. Saya selalu bilang gini, orang bilang, orang baik belum tentu benar. Tapi kalau orang benar, itu pasti melakukan hal-hal yang baik. Sekali lagi nih, kayaknya cuman denger aja. Orang baik belum tentu benar. Kalau orang benar, melakukan hal-hal yang baik. Kalau di dalam Tuhan saudara bisa menerapkan apa yang Tuhan mau, itu gampang semua. Doa saudara pasti dijawab, bukan mudah-mudahan pasti dijawab pada waktunya. Tetapi kenapa lama Pak? Ini ada beberapa hal yang mau saya sampaikan kenapa kita selalu susah mencapai kekudusan itu saudara. Dia kan maha kudus nih, Yesus itu. Dia mau jawab kita nih doa, kan harus ada tuning frekuensi kayak kalau saudara nonton TV atau telepon gak bagus di bawah gedung gitu kan, kersek-kersek. Sama hubungan kita sama Tuhan seperti itu saudara. Kalau frekuensi saudara gak tuning benar-benar sama Tuhan, Tuhan gak bisa jawab doa saudara. Kita kan banyak kudisnya saudara ya, amin? Jangan amin dong, banyak kudisnya. Dia yang maha kudus mau menyamperin kita yang banyak kudisannya, itu gak bisa saudara. Jadi pagi hari ini kalau saudara mau dilepaskan dari segala ikatan, mau lepas dan merdeka di dalam Tuhan, harus hidup dalam kebenaran. Karena kebenaran itu adalah yang memerdekakan setiap langkah hidup kita. Dikatakan lagi di sini, kalau murid di sekolah itu saudara, dia pelajar hanya untuk mendapat pengetahuan. Kalau dosennya salah, habis ngajar, gurunya salah, pulang ya sudah. Bahkan sekarang banyak guru-guru yang bukan mengajarkan murid, yang malah melecehkan murid-muridnya. Amin. Tapi kalau guru kita Yesus yang Maha Agung itu, apa yang diajarkan? Teladan, katakan teladan. Teladan itu apa sih saudara? Contoh kehidupan dia yang dia nyatakan di bumi ini selama dia berada 33,5 tahun saudara. Jadi kalau saudara cuma jangan pernah mendewakan siapapun, apalagi orang-orang yang bilang, wah itu hebat ya, yang di TV yang bisa begini, bisa begitu hamba Tuhan ini. Jangan pernah mendewakan siapapun, menuhankan siapapun. Tuhankanlah Yesus yang gondrong, yang ganteng itu saudara satu-satunya. Karena manusia bisa mengecewakan siapapun itu, suami, istri, anak, mertua, mantu, pasti bisa mengecewakan. Hanya satu pribadi, si Yesus yang gondrong itu, yang sangat mengasihi kita. Ayo saudara, jangan pernah ragu dalam hidup ini. Nanti saya mau saksikan perjalanan hidup saya. 2 bulan lalu saya khotbah pas tanggal 31 Juli di GBI Ciputat Mall. Terus tanggal 1 Agustus itu saya baru ingat nih selama, bayangkan gak saudara, sudah puluhan tahun pelayanan, tiba-tiba baru ingat satu kesaksian, terus anak angkat saya bilang, Om itu kok baru diceritain sekarang? Saya dilepaskan di gereja GBI, saya pelayanan di GBI JCC sampai hari ini. Saya dilepaskan di situ tahun 99 tanggal 1 Agustus sama beberapa pendeta. Saya datang malamnya, nanti dulu deh saya ceritanya nanti jadi diputus lagi. Nah yang pertama tadi kemerdekaan yang memerdekakan kita. Nah kalau yang ayat ke-33 dikatakan begini. Jawab Yesus kepada mereka, kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata, kamu orang merdeka? Saudara, Yesus berbicara kepada orang-orang Yahudi yang sudah mengikuti dia dan bertobat. Tapi dia bilang apa? Tuhan, kami nggak pernah dijajah siapapun, kami adalah orang merdeka, kata orang-orang Yahudi ini saudara. Padahal orang Yahudi itu, saudara tahu perjalanannya, dia di 430 tahun dijajah di Mesir, amin? Pernah dengar barang baca? 70 tahun dibuang ke Babel, di orang Yunani, bahkan sampai zaman Yesus pun orang Romawi itu yang menekan orang Yahudi. Tapi dia bilang, kami tidak pernah menjadi hamba siapapun karena kami keturunan Abraham. Memang mereka itu keturunan Abraham adalah bangsa pilihan Tuhan, amin. Tetapi orang yang bebal sampai hari ini adalah bangsa Israel.
Dan diakui di seluruh dunia. Ada orang Joshua Mesianik itu ada, tapi secara hari ini mereka masih meratapi tembok ratapan untuk menantikan Mesias Tuhan Yesus, Tuhan yang mereka tunggu di tembok ratapan itu. Sampai hari ini sudah 2000 tahun lebih, saudara. Tapi mereka bilang, kami tidak pernah menjadi hamba siapapun. Terus Yesus menjawab gini, kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba. Hamba siapa? Saudara, kalau secara politis tadi, secara daging mereka memang dijajah oleh bangsa Mesir dan segala. Tapi Tuhan mau berkata bukannya penjajahan masalah itu, tapi penjajahan secara dosa, saudara. Semua manusia sudah berdosa. Upah dosa adalah maut, mati. Tetapi karena kasih karunia anugerah Tuhan, dia datang untuk menyelamatkan kita 2000 tahun lalu di kayu salib, saudara. Jadi kalau saudara keluar dari tempat ini masih ada ikatan belenggu tidak merdeka, berarti dosa-dosa yang mengikat saudara yang harus dilepaskan dan diminta diampuni. Siapa di sini orang-orang yang tidak berdosa? Coba angkat tangan. Semua punya dosa ya? Setiap hari kita berdosa. Setiap hari kita minta pertobatan. Tetapi Tuhan mau kita dilepaskan dari segala ikatan. Karakter, sifat, segala sesuatu itu bisa kita jalani kalau kita dilepaskan secara rohani. Katakan amin. Makanya hari ini saudara, ayo punya hubungan yang baik sama Tuhan setiap hari. Biar dosa-dosa kita diampuni dan dilepaskan. Dan dikatakan lagi, engkau adalah hamba dosa. Nah, sehingga Rasul Paulus pun dia bilang begini di ayat firman Tuhan dikatakan, Roma 7 ayat 19. Bukannya hanya kita sebagai pendeta atau sebagai jemaat di tempat ini, tetapi sekelas Rasul Paulus pun bisa bilang begini, saudara. Enggak ada ayatnya. Kita baca Roma 7 ayat 19. Saya baca yuk biar jangan terfokus. Udah. Nah, yuk kita baca sama-sama. Rasul Paulus katakan apa? Sebab bukan apa yang aku kehendaki yaitu yang baik yang aku perbuat, melainkan yaitu yang jahat yang aku perbuat. Ayat 20. Maka bukan aku lagi yang memperbuatnya, tetapi dosa yang diam di dalam aku. Saudara bayangkan di Roma ini Rasul Paulus menulis, saya ini mau berbuat baik, orang-orang tidak mau berbuat dosa. Tetapi setiap hari kenapa masih banyak yang mencuri, yang berbohong, yang berzina, yang LGBT, yang segala macam loh saudara. Bahkan kita lihat berita-berita di TV orang-orang sekelas orang kaya di KPK, punya jabatan hebat, pejabat tinggi negara, polisi, tentara semua. Bisa menjadi contoh yang baik atau enggak? Itu karena apa saudara? Karena dosa masih membelenggu dalam setiap kehidupan kita. Tapi kenapa dosa itu terjadi? Rasul Paulus katakan, saya bilang gini saudara, kita selalu enggak mau berbuat dosa. Tapi kenapa jatuh di dalam dosa? Kenapa saudara? Karena penguasaan diri dan saudara tidak mengetahui ada siapa di dalam diri kita. Ada siapa di dalam diri kita? Di dalam diri manusia ada berapa roh? Yang bilang satu angkat tangan. Yang bilang dua? Yang zombie-zombie gak punya roh? Saudara, saya gak tahu saudara, tapi firman Tuhan mengatakan, saat engkau mengakui Yesus Kristus adalah Tuhan, engkau dimeteraikan oleh Roh Kudus. 1 Korintus 12 ayat 3 kalau gak salah. Ada roh manusia manunggal dengan roh. Kalau saudara gak mengakui Yesus, ya gak ada Roh Kudusnya. Makanya kita ini bukan agama saudara, Kristen itu bukan tapi hubungan, relationship sama Yesus yang gondrong itu saudara. Jangan ragu-ragu lagi, karena ada roh di dalam kita, makanya kita bisa keluar dari segala belenggu dosa. Tetapi yang bikin repot, sifat karakter dari kita kecil, lingkungan kita, semua itu yang membuat kita jatuh di dalam dosa. Contohnya, saudara kalau mau ulang tahun, kebetulan ada yang ulang tahun juga hari ini sini, nanti kita doakan. Kalau ulang tahun nih janji nih besok, Tuhan, saya mau janji ya umur saya yang baru, saya mau ini. Saya gak mau lagi korupsi, gak mau selingkuh. Jatuh lagi saudara. Apalagi kalau tahun baru kan, wah Christmas sebelum jam 12 doa keluarga kumpul, satu-satu suruh ngomong. Tapi baru tanggal 1, tanggal 2, udah bikin dosa yang sama lagi. Kenapa saudara? Kenapa? Karena ikatan itu yang mengikat kita. Karena sifat karakter kita itu yang tidak mau berubah. Kedagingan kita ini harus dilepaskan saudara. Enggak gampang, semuanya ada harga yang harus dibayar. Tidak ada yang instan di dalam hidup ini. Even itu dunia sekuler ataupun rohani tidak ada yang instan. Yang instan cuma 2, mie sama kopi.
Yang lain semuanya harus berproses. Siapapun kita di tempat ini, saya setiap hari melakukan pekerjaan saya, saudara. Itu bukan main-main. Kalau tidak anugerah Tuhan, 35 tahun saya menjadi seorang pilot sampai hari ini. Diluputkan lebih dari 30 kali dari kematian. Semua karena apa? Bukan kuat gagah kita, tapi karena rohku, kata Tuhan, yang ada di dalammu. Saya nggak ada bedanya. Saya selalu katakan di mana, saya tidak ada bedanya sama semua jemaat di tempat ini. Cuman yang berbeda adalah respons kita terhadap dia. Saudara kalau bilang mengasihi Tuhan, tapi hidup saudara nggak mau taat dan setia dalam perkara kecil, nggak akan dipercayakan dengan perkara-perkara yang besar. Contohnya apa? Apakah saudara bangun tidur tadi punya mesbah setiap hari? Saya mau tanya secara jujur teman ini, siapa yang bangun tidur langsung memuji menyembah Tuhan? Berdoa, siapa? 1, 2, 3, 4, 5, kira-kira separuh lah ya. Saya rasa nggak juga, saya nggak gitu, saya nggak langsung. Saya minum air putih dulu, saya ke kamar mandi dulu. Gak usah terlalu rohani juga ya gak? Sesudah itu baru. Tapi siapa di sini yang bangun tidur ambil HP? Coba angkat tangan. Gak ada ya? Bertobat kalau ada. Oh, ada satu. Tuhan itu adalah Allah yang cemburu loh dia sama kita. Dia sangat sayang sama kita nih ya. Di kita pengantin wanitanya. Kalau saudara gimana sih? Yang pacaran, yang suami istri. Kalau didahului daripada yang kita sayangi bagaimana? Mulai hari ini utamakan Tuhan dalam segala. 2 hal yang gak bisa Tuhan lakukan dalam hidup dia, di dalam kemuliaannya dia. Apa saudara? 1, dia tidak bisa berbuat dosa. Yang kedua, dia tidak bisa memuji menyembah dirinya Makanya diciptakanlah kita ini. Si rambut putih, rambut hitam yang dicat kemarin ini. Untuk memuji dan menyembah dia. Saudara mau pagi hari ini mengubah mindset paradigma yang baru setiap bangun tidur? Gampang atau susah sih ikut Tuhan? Gampang? Susah? Susah memang. Tetapi harus ada harga yang dibayar. Saya senang anak-anak muda karena saya punya putri 1, mantu 1, anak angkat 1, calon cucu 1. Semuanya itu anugerah Tuhan. Saya mau katakan, struggle, berjuang di dalam Tuhan gak ada yang gampang saudara. Tetapi dia bukan gampangan. Dia akan memberikan kita apa yang kita doakan saat kita taat dan setia kepadanya. Taat setia apa Pak? Perkara-perkara kecil. Contohnya apa? Kalau saudara mau dibebaskan, punya bangun mesbah setiap pagi. Apapun keadaannya. Saya mau janji, coba angkat tangan di tempat ini pagi ini. Yang mau janji setiap pagi buat mesbah sama Tuhan. Tuhan kau lihat tangan-tangan yang terangkat, yang tidak terangkat. Juga kau berkati mereka. Biar mereka melakukan kehendak-Mu. Saudara, saya mau katakan berkali-kali. Mungkin saudara sibuk dalam pekerjaan, keluarga. Tapi dalam kehidupan saya di dunia sekuler, kuasa Tuhan itu nyata saudara. Saya bertobat tanggal 28 Juni, 23 tahun yang lalu. Terus kemarin waktu saya khotbah di bulan lalu gereja itu tanggal 31 Juli. Saya baru diingatkan, ini kesaksiannya saudara. Saya ketemu Tuhan secara pribadi dalam keadaan yang tidak baik. Dulu saya bekerja di perusahaan yang lama, sudah bangkrut, namanya Sempati Air. Itu belum mengenal Tuhan saudara. Saya bukan melayani Tuhan tapi saya melayani setan dengan sungguh-sungguh. Karena hidup saya dulu di Gajah Mada. Kalau ada orang kota sini, saya punya tempat di Gajah Mada. Mabes namanya, Mangga Besar. Tapi itu bukan suatu kebanggaan. Ini kesaksian untuk mempermuliakan Tuhan. Sesudah itu, 98 krisis ekonomi. Perusahaan saya bangkrut, teman-teman saya semua terbang di luar negeri. Saya masih asik aja di Mabes saudara. Uang, udah habis, istri disia-siakan. Saudara, saya nggak mau terlalu panjang karena kata istri saya, lo kalau khotbah jangan lebih dari 30 menit ya. Kalau saya bisa 1 jam saudara kalau cerita ini. Istri saya bilang, terus istri saya sering saya sia-siakan saudara. Waktu anak saya umur 2-3 tahun, saya dalam keadaan tidak baik, saya sering bawa pesawat dulu dalam keadaan tidak sadar, alias pingsan saudara. Setiap hari, bertahun-tahun sampai 3,5 tahun lebih. 6 tahun lebih, 3,5 tahun saya diproses saudara. Istri saya jodoh dari Tuhan, saya sering siksa saudara. Saya sering pukulin, saya sering aniaya, bahkan di tempat umum pun kalau lagi klub di hotel mana dari tempat itu orang ramai saya seret ke mobil. Sampai orang-orang teman-teman saya semuanya pada, kenapa sih lo? Karena otak saya waktu itu masih dikuasai oleh roh-roh setan saudara. Masih gak ngerti akan kehidupan, karena saya dulu Katolik, jadi gak ngerti arti ibadah. Nah sesudah itu krisis, stoplah semuanya. Saya cukup berat dalam kehidupan dunia malam, memakai segala sesuatu yang tidak baik, dan jarang sadar dalam hidup ini. Tetapi pada waktu titik tertentu, semua sudah pergi, akhirnya saya kecelakaan saudara di depan Gajah Mada.
Untung mobil Eropa, kalau nggak saya sudah lewat pasti. Singkat cerita, pas pulang ke rumah, istri sama anak saya sudah meninggalkan saya. Dia nggak kemana-mana, walaupun yang mau mengganggu dia banyak sekali. Dia pulang ke rumah ibunya bawa anak saya. Saya diurus pembantu saya, kaki saya bengkak sebelah. Pokoknya akhirnya saya ditolong lah, saya diobatin gitu ya. 3 hari kemudian mungkin pembantu saya telepon, akhirnya istri saya pulang ke rumah. Pulang ke rumah dia nggak marah, saudara. Dia malah urus saya, padahal dia tahu kehidupan saya. Saya dulu punya istri 1, selirnya ada puluhan, saudara. Tapi sampai hari ini kalau saya lihat ke belakang, dengan apa akan kubalas kebaikan Tuhan? Ayo saudara, bapak-bapak di sini, coba deh. Karena Tuhan itu nggak main-main sama kita. Singkat cerita, istri saya pulang, saya diurus. Sudah agak sembuh sedikit 3 bulan nih, karena teman-teman saya sudah pada kerja di luar negeri. Saya nggak ada kerjaan di Indonesia, karena kan kalau pilot itu profesional, saya nggak bisa. Pernah mau ikut bisnis, saya bikin ini, beli ini, belanja. Tapi bangkrut semua, sudah nggak ada sukses diajak teman-teman. Sesudah itu, udah habis semua deposito. Pokoknya bersih lah, gara-gara dunia malam ini. Saya, kakak saya kebetulan ada hadir sini di Batam nih, sama istrinya. Akhirnya saya bilang, wah bapak gua di Batam, adik gua dokter di Batam. Ke Batam aja lah, siapa tahu ada cuan-cuan yang bisa diambil kan gitu kan. Udah agak sembuh nih saudara, 3 bulan. Tapi bayangkan kalau saudara, biasanya ke Eropa naik bisnis kelas, ke Amerika. Ini ke Batam saya naik kapal laut saudara. Waktu itu kapal Kambuna apa Tampomas, duduknya di tempat yang tidur yang rame-rame saudara. Tapi itulah harga yang harus dibayar. Akhirnya saya ke Batam, saya berdua keponakan saya. Sampai di sana saya masih bawa lagi nih sesuatu barang yang untuk membuat tidak baik lah. Saya bukannya langsung ke rumah kakak saya check-in dulu di hotel sama ponakan saya nih. Sesampai di hotel, langsung lah otak kita nih, waktu itu hari Jumat apa hari apa. Yuk kemana kita malam ini? Akhirnya malam itu saya pergi lagi saudara. Ke tempat dunia malam. Saya pakai lagi segala sesuatu. Di tempat itu, orang-orang sana ada yang tahu saya. Wah ini datang mau membuat bisnis baru. Saya mau dibunuh saudara sama mereka, orang-orang yang di daerah Batam itu. Pokoknya saat itu, malam itu saya udah dicengkeram ketakutan. Saya pikir wah mati nih gue hari ini. Jam 4 subuh saya keluar dari tempat itu, jam 5 mau dibawa sama mereka ke suatu tempat. Ayo ikut, ayo. Terus kata ponakan, jangan mau naik ke mobil. Singkat cerita dari Nagoya itu dekat rumah kakak saya di belakangnya situ saudara. Jalan kaki lah saya pulang semen. Tapi diikutin sama mereka 1 orang sampai ke hotel. Sampai di hotel, dia baru percaya kalau saya itu datang ke situ. Saya bilang, saya punya saudara di sini, kakak saya pengusaha, adik saya dokter. Kalau nggak percaya cek aja di rumah sakit. Mungkin dia sudah percaya, saya dilepas lah di hotel jam 5 pagi, jam 6. Nah malam hari itulah, pagi subuh itulah. Saudara kalau mau lihat secara jelas, karena saya langsung cerita, bisa lihat di YouTube Solusi atas nama saya. Pernah ditayangkan di Solusi. Malam itu di hotel tiba-tiba saya masuk ke alam roh saudara. Orang bilang, lu parno ya terserah mau bilang parno. Tapi saya melihat hal-hal yang di alam roh. Di kamar itu tiba-tiba, ini saya udah tepar nih ponakan saya. Saya duduk tiba-tiba di dalam ini apa, AC tiba-tiba keluar. Gitu. Waduh mati nih gua nih. Karena saya gak pernah ibadah, saya cuma ingat pendeta Kris Manusama kalau ada apa-apa bilang, darah Yesus, saya gitu aja. Darah Yesus, tapi saya gak ngerti. Tiba-tiba saya lihat di TV itu ada orang bertanduk, dia bilang nih, six, come with me. Saya sampai ketakutan, waduh mati nih gue hari ini. Dia bilang, bangun. Dia gak mau bangun. Pokoknya beberapa hal, tiba-tiba saya bilang, yuk kita keluar dari tempat ini. Kita dikerjain sama orang yang tadi, saya pikir saya disantet atau diguna-guna sama orang yang di klub malam tadi saudara. Singkat cerita keluar dari hotel, jam 6 bawa koper berdua, check out. Saya jalan lah, rumah kakak saya dari Nagoya itu kira-kira 800 meter lah, gak jauh. Lewat belakang situ bawa koper, pagi-pagi terang, saya lihat di jalan tiba-tiba ada orang bertanduk mau nusuk saya gini. Wah saya lompat saudara. Jalan terus ke rumah. Sampai di situ tiba-tiba saya lihat lagi di mobil pas mau masuk rumah kakak saya ini. Oh ya masuk rumah kakak saya nggak tahu rumahnya mana masuk. Tiba-tiba masuk rumah orang lain saudara ketok-ketok. Loh ini bukan rumahnya. Saya tanya rumah Pak Agus di mana? Oh sebelah sana katanya. Saya pindah rumah. Di depan mobil itu saya lihat orang hijau bertanduk saudara. Ini orang bilang lu ngeliat setan paranoid lu lagi. Ya terserah lah orang gue lihat kok. Masuk rumah kakak saya, singkat cerita dalam keadaan yang tidak baik, terus saya naik ke dalam gak ada orang, tangga ke atas, ada pembantu aja. Malah saya lihat itu, wah ini ada setan banyak nih di rumah ini nih. Saya naik ke atas, kakak saya baru bangun tidur itu, kakak ipar saya. Saya bilang, Lin, Agus mana? Lagi di Singapura. Lin tolong doain gue dikerjain orang nih, gue disantet orang semalam gini. Lu lagi ini ya, oh udah. Akhirnya dia bilang, enggak kerjain, doain.
Dikasihlah saya Alkitab yang selalu saya bawa segede. Tiba-tiba saudara, orang yang tidak pernah beribadah, yang sudah berbuat jahat sekian tahun, itu Alkitab dikasih, saya tumpang tangan, karena kakak saya ini pendoa Betani yang canggih dulu kan ya. Hora basyanda karalaba, wah didoain. Loh bener ya, kan orangnya ada di sini tuh bulan datang. Didoain, saya manifestasi, saya antara sadar dan tidak sadar. Ini dia udah ceritain dan ditulis sama yang kakak ipar saya. Tiba-tiba itu Alkitab sebesar itu, saya duduk gini, saya cuma bilang, tolong Tuhan. Cuman itu aja bisa saya teriakin, ampun Tuhan, ampun. Tiba-tiba saudara, Alkitab yang saya pegang itu bergerak sendiri, tangan saya memukul-mukul saya. Wah. Jatuh Alkitab, robek saudara, di Amsal 23. Belakangan baru tahu itu dosa saya semuanya. Jatuh lagi, terus saya tumpah-tumpah. Wah, jatuh. Tiba-tiba tangan saya kiri kanan, nampar saya. Sadar gak sadar? Ampun Tuhan, ampun. Wah mati nih saya hari ini, itu aja. Tapi kalau pendoa kan ibu-ibu lebih kita begitu masa lebih kenceng doanya. Wah rabasana, roh setan, roh siapalah, roh Taiwu, presiden Korea setan keluar gitu ya. Tapi enggak juga saudara. Akhirnya apa? Saya bilang sama kakak ipar saya, Lin, telepon Joyce. Joyce istri saya saudara, perempuan paling cantik di dunia dan paling baik. Gak ada, saya gak usah ditepukin Mbak Titi. Saya selalu bilang di mimbar ini, saya tidak bisa hidup tanpa dia. Kalau nanti Tuhan panggil, biar ketemu Pak Kak Jimmy duluan lah. Karena saya tidak bisa hidup tanpa istri saya. Dia bukannya baik, dia terlalu baik. Ayo bapak-bapak, jangan sia-siakan istri. Lanjutnya di mana tadi? Nah, sesudah didoakan gitu, akhirnya telepon lah. Ini tahun 99 belum ada HP, saudara. HP-nya masih dankol yang gede itu. Terus saya cuma bisa 2 kata. Saya tercekek lehernya. Saya cuma bilang, ampun Joyce. Dia di sana, hah kenapa? Iya deh saya ampuni gitu. Ternyata keterikatan roh itu adalah pengampunan yang kau buat dosa terhadap istrimu. Iblis itu cuma mau bilang, lo udah Tuhan udah pegang gua, sekarang lu mau ambil lagi kata iblis. Saya berteriak-teriak saudara. Nanti lihat di YouTube Solusi Edward F. Limbong, lebih jelas. Sesudah itu akhirnya dipanggillah pendeta. Adik saya akhirnya saya diinfus, dibawa ke rumah sakit. 3 hari 3 malam saya di Batam itu tergeletak saudara. Saya lihat segala macam yang tidak bisa diceritakan. Saya berjanji sama Tuhan, pokoknya segala macam. Sampai 3 hari saya 3 hari itu diproses Tuhan, akhirnya saya pulang ke Jakarta. Sebulan di Jakarta, saya teruskan ini karena ini kemerdekaan yang saya dapatkan. Saya kira di Batam, waktu itu di Batam tiba-tiba saya nggak tahu itu apa saudara. Kalau kata Yuda, laba-laba, apa laba-laba ya. Tapi ternyata itu Roh Kudus itu mau menunjukkan kalau, nih lo gue tangkep lo hari ini. Sesudah saya belum lupa, saya tiba-tiba dengar suara saudara, ini yang paling seumur hidupnya kan, kalau sekarang kan pendeta banyak, Tuhan berbicara gitu ya. Benar gak saudara? Ya benar Tuhan berbicara, tapi kan kalau saya sekali seumur hidup nih selama 23 tahun ikut Tuhan cuma sekali saya dengar suara Tuhan. Audible saudara, dia bilang ini, ampun Tuhan, sebelum telepon Joyce itu, sekarang kamu percaya. Ya ampun Tuhan saya percaya, sekarang kamu percaya. 3 kali saudara seorang laki-laki yang berwibawa, saya dengar suaranya. Lina, kakak ipar saya gak dengar. Baru habis itu saya telepon istri saya. Singkat cerita, saya pulang ke Jakarta, saya pikir, waduh, gue akan dipakai Tuhan. Saya mau bikin buku apa. Sampai di rumah itu ternyata nggak terjadi siapa yang saya inginkan. Waduh, gimana ikut Tuhan? Nggak dapat kerja, tetap diproses. 1 bulan kemudian, saya pergi ibadah tuh dari Juli tanggal 30 sampai tanggal 31. Saya setiap hari ibadah, saudara. Ibadah seminggu 7 kali, ada ibadah yang sore lagi, ibadah semua saya ikutin ibadah. Saking haus dan laparnya. Nah, waktu itu pada malam-malam itu, kakak saya bilang, lo gak pernah baca Alkitab? Ya enggak, lo coba baca deh Kisah Para Rasul. Saya bacalah jam 8 malam Kisah Para Rasul. Jadi saya tinggal di Tebet bertiga tuh di kamar. Tiba-tiba saya baca jam 10, 11, 12, kita masuk kamar, tiba-tiba saudara, saya melihat lagi hal-hal yang tidak baik. Ada roh jahat yang mau membunuh kita bertiga. Saya, anak saya sama istri saya. Jadi saya bilang, Jus, masuk ke kamar, ada roh-roh jahat di bawah nih. Pokoknya di rumah itu semua mau diserang saudara. Sampai saya ambil minyak kan ikut-ikutan lihat dulu diurapi pakai minyak ya. Minyak, pertama baby oil.
Terus minyak apa? Sampai minyak goreng semua habis saudara. Berminyak-minyak, tapi kok gak lepas-lepas juga. Wah saya teriak-teriak situ kan. Terus istri saya bilang, jangan keluar. Dia gak bisa ke kamar mandi, gak bisa makan. Kita di atas tempat tidur. Jangan, ini ada roh jahat. Saya bertelepon semua minta tolong datang pendeta. Gak ada yang datang sampai jam 5 pagi. Saya diproses sampai kabel antena parabola. Oh ini roh jahatnya dari luar angkasa. Saya potong kabel parabola saudara. Biar salurannya gak masuk ke situ gitu. Inilah keterikatan yang iblis lakukan kepada siapapun yang ada di kita sama seperti ini. Sudah itu pagi-pagi gak lepas-lepas juga, akhirnya saya telepon lah ibu saya nih. Kan terakhir, terus ibu saya bilang, kamu kenapa? Mami saya mau mati ini kita bertiga gak bisa bergerak mau dia. Padahal pendeta yang canggih-canggih banyak tuh biasa datang, tapi hari ini gak ada yang datang Tuhan bikin. Akhirnya kata ibu saya, itu hari Minggu saudara, tanggal 1 Agustus tahun 99. Terus kata ibu saya, sekarang kamu ke gereja aja, nanti ketemu mami di sana. Saya ke JCC lah, sudah sekitar 7 tahun lah gak pernah beribadah. 3 tahun meninggalkan Tuhan secara full timer, secara full gak ikut. Akhirnya saya ke gereja, di gereja itulah saya datang, diantar siapa ya? Sama ibu saya, dijemput ke rumah saya sama ibu saya. Akhirnya gak bisa pagi, datangnya jam 5 sore. Saya belum tahu itu kalau itu pindah ke situ dulu di Karsa Pemuda. Jadi pindah ke JCC. Terus pagi-pagi sore-sore saya datang. Begitu datang kan aneh ya, masih berminyak apa segala. Terus orang-orang diaken-diakennya bilang, ada orang dari gereja setan datang katanya. Gue dibilang dari gereja setan loh. Langsung dilayani lah di situ. Salah satunya nih, saya pernah lihat dia khotbahnya pendeta Yahya Handoyo dulu, teman koordinator Dewasa Muda saya. Yahya Handoyo, terus ada almarhum Pak Marbun. Terus ada lagi Pak Kurniawan pendeta nih. Pertama masih rame-rame nih. Terus masih di bawah kita didoain. Dalam nama Yesus lepas. Begitu mau naik mimbar, siapa yang khotbah? Pak Niko biasa perjamuan pagi-pagi. Tanggal 1 awal bulan. Saya dengan gagah ini, mana si Niko? Mana si Niko? Mana si Niko? Bayangin saudara, Pak Niko gue niko-nikoin. Itu semua orang, bawa ke atas. Akhirnya saya dibawa ke atas. JCC itu ada di atas. Sampai hari ini saya melayani di situ loh jadi. Dibawa ke atas. Wah, yang tadinya rame, begitu dibilang, siapa kamu? Saya dilayani kan. Terus dikasih makan mau, terus diurapi, terus saya jalan kayak ular, doa lepas, berdoa semua, bukan Tuhan lagi, Tuhan, udah sampai canggihnya udah gak bisa lepas kan. Terus dikasih makan, tiba-tiba saya berteriak, siapa kamu? Lucifer! Kabur semua saudara. Yang tinggal cuma 3 itu, Pak Yahya Handoyo, Pak Marbun almarhum, sama Pak Kurniawan. Yang lainnya cabut saudara, pendeta loh. Mungkin ada yang nonton ini pendeta teman saya, ampuni saya. Sampai sekarang saya melayani sama mereka. Tapi begitu dibilang Lucifer, cabut semuanya. Iyalah, orang cuman yang model-model. Kopral sersa di kuburannya lu pada takut, ke kamar mandi aja takut malam-malamnya enggak? Temenin, pasang lampu yang terang, pasang. Apalagi kelas Lucifer. Tapi saya, nggak tahu lah. Akhirnya nggak bisa saudara, dibawa pulang sama ibu saya. Di rumah, saya nggak pulang ke rumah, dibawa ke rumah ibu saya di daerah arteri situ di Tanah Kusir. Di rumah itu saya bacain semua, saya lewat kuburan ke Tanah Kusir, ini ada, saya bilang, terus ponakan saya bercanda, coba tulang teleponnya Pak Niko berapa? 7, 3, lo bayangin gak saya dibuat main-mainan saudara, dia kayak dukun yang kayak pesulap merah itu saudara. Tapi ini bener loh, saya tidak pernah berdiri mimbar ini memperkatakan melebihkan atau mengurangkan. Ini semua untuk kemuliaan bagi Tuhan. Karena gereja ini baru pertama kali saya bisa cerita banyak lah. Terlalu banyak. Ini dalam kehidupan yang kelepasan tadi dari ikatan si roh jahat, si iblis yang katanya Lucifer itu saudara. Saya dibawa ke rumah orang tua saya, gak bisa. Besoknya dibawa ke LC, Kelapa Gading itu gereja pusat ya kayak. Berarti ya. Dibawa ke sana sama ibu saya sama pendoa. Saya ingat tuh Tambu Bolon tuh. Pendeta yang udah almarhum. Dibawa ke sana, ketemulah dengan pendeta almarhum Robert Mano. Malah saya dikasih buku. Saya bilang, kamu ini saya di LC itu banyak menunjuk-nunjuk dan menghakimi orang-orang di sana. Gak bisa pulang, dibawa pulang lagi ke rumah ibu saya. Saya tinggal di rumah ibu saya udah. Karena istri saya, anak saya kita udah ketakutan. Hari kedua ketemu lagi pendeta, gak bisa juga. Baru hari ketiga bapak saya ikut. Kebetulan bapak saya waktu itu sedang kurang sehat, agak sakit. Akhirnya pergilah berempat nih. Pendeta, ibu saya sama kakak saya, sama bapak saya. Naik taksi Bluebird, di taksi itu supir taksinya batuk-batuk sudah. Saya rasanya udah kayak nggak tahu
di alam mana begitu. Sampai di Kelapa Gading, oh ya udah janjian lu Pak Dani Tumiwa, karena bapak saya bertobat itu ditobatkan oleh wakil gembala Bapak Pendeta Dani Tumiwa. Dibawalah ke ruangan, Pak Dani masuk, cuman dibawa ember aja, saudara, ember, gayung sama Pak Dani main gitar gini. Dreng nyanyi, darahmu Yesus, suci kan. Itu, sekarang kamu ambil ember gayung, cuci kaki orang tua kamu. Saya cuci dua-duanya, saya cium, tiba-tiba saya manifestasi. Wah, kaki ini saya bisa ngangkat begini, saudara. Ini bukan sulap, bukan sihir, bukan sulap merah, bisa ngangkat gini. Roh itu tiba-tiba, bah, ada sesuatu yang keluar dari dalam diri saya. Beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Ini baru ini 2 kali saya ceritain, karena selama ini saya kesaksiannya mengenai penerbangan, diluputkan 2 dari maut, ditembak orang pistolnya nggak bisa bunyi gitu kan. Hal-hal gitu biasa lah ya. Nggak biasa ya. Kalau kita sungguh-sungguh di dalam Tuhan, pasti dibela. Nggak sungguh-sungguh aja dibela kok. Karena apa? Kita nggak setia, dia tetap setia karena dia tidak bisa menyangkal dirinya. Itu firman Tuhan. Apalagi saudara setia. Begitu dilepaskan begitu saudara, begitu Pak Dani bilang ini, udah pulang semuanya sekarang. Hah, pulang Pak? Enggak Pak, saya takut Pak. Enggak, pulang. Pulanglah ke rumah. Akhirnya kata istri, ayo pulang. Disuruh pulanglah kita ke rumah. Mulai dari saat itulah sampai hari ini saya belajar menjadi murid Tuhan dan saya dilepaskan dan dimerdekakan dari segala sesuatu. Tuhan itu ajaib saudara, amin. Amin. Dia tidak pernah memilih-milih orang. Jangankan berkat, jangankan nyawa, jangankan kesembuhan. Sehelai rambut pun terhitung tidak akan jatuh dari kepalamu tanpa seizin Tuhan. Apalagi cuma soal berkat. Jadi kalau ke gereja, motivasi saudara kalau mau dapat kelepasan, mau dapat doa, jangan mencari hal, senangkan hati Tuhan. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya dan kesukaannya, maka semuanya, segalanya akan ditambahkan kepadamu. Tapi kenapa Pak nggak terjadi? Ya karena masih ada. Saudara di tempat ini saya nggak tahu lah, belenggu apa, dosa apa, sifat karakter yang belum dilepaskan. Di akhir satu ayat firman lagi, nanti kita akan berdoa. Saudara confession mengaku sama Tuhan, Roh Kudus akan melepaskan dari ikatan saudara semua. Mengubahkan hidup saudara menjadi buah roh itu akan bertumbuh. Ada buah daging, ada buah roh. Kasih, sukacita, damai sejahtera. Yang terakhir yang paling susah adalah penguasaan diri. Mungkin dari lingkungan saudara harus dilepaskan dari hal-hal yang tidak baik, dari pergaulan, dari pekerjaan yang tidak baik. Tapi kalau ada ikatan, kenapa orang susah berhenti merokok? Kenapa orang susah berhenti selingkuh? Bahkan sekarang lebih canggih saudara, selingkuh bukan laki-laki, bukan sama perempuan. Laki-laki sama laki-laki. Coba itu. Yud. Saya kemarin di Amerika, itu pride of apa gitu warna apa? Rainbow itu. Saya bilangnya apa sih? Terus anjing saya mau dibeliin tulang-tulang kecil gitu, warnanya rainbow. Saya bilang istri saya, beli anjingnya lu ntar jadi LGBT loh. Nggak jadi dia beli saudara, mainan anjing karena warnanya pride. Nah saudara, kalau saudara mau dilepaskan dari Tuhan, mau dimerdekakan dari dosa-dosa yang terikat, syaratnya gampang saudara. Gampang gak minta ampun? Bisa? Dari mulut gampang, tapi dari hati kadang-kadang susah. Jadi harus dilatih. Pagi hari ini, sebelum kita berdoa, saya mau sampaikan satu ayat lagi. Dari Roma 8, saya bacakan karena, bisa ya Roma 8. Tuhan adalah roh, di mana roh Allah ada kemerdekaan. 2 Korintus 3. Jadi kalau kita punya ikatan selubung, kita harus minta dilepaskan oleh Roh Kudus yang ada di dalam kita. Katakan amin. Saya baru tahu saudara, kalau kita dimeteraikan Roh Kudus itu, tanda awalnya adalah baptisan Roh Kudus, berbahasa roh, karunia roh, itu macam-macam lah. Tapi tidak bisa semua orang disamakan. Itu anugerah, itu kasih karunia. Saudara bisa berbahasa roh, puji Tuhan. Gak bisa juga sama berkenannya di hadapan Tuhan. Jadi jangan terlalu lihat, wah gue gak bisa gini berarti hidup gue kurang kudus, kurang suci. Enggak saudara, sama aja kok. Tapi hormati Roh Kudus yang ada di dalam dirimu. Siapa? Siapa yang ada di dalam diri kita? Roh Kudus harus di dalam. Karena Tuhan adalah roh, di mana ada roh Allah, ada kemerdekaan, ada kelepasan dari segala ikatan dosa. Roh yang membangkitkan Kristus dari antara orang mati, tinggal di mana? Tinggal di dalam kita. Lu bayangkan gak? Agama mana yang bisa bersuruh kita memanggil dia? Ya Aba, ya Bapa. Orang mencari Tuhan dengan susah payah, dengan arah sana, arah sini, dengan sesuatu yang harus didengar, berteriak-teriak. Kita bisa duduk di kamar mandi berdoa, ya Tuhan tolonglah saya. Bisa gak? Itu bedanya orang Kristen dengan orang-orang yang ada yang lain. Bukan agama ya saudara,
Saya bilang relationship, hubungan saudara sama Tuhan. Saudara mau dilepaskan? Mau dibebaskan? Hormati Roh Kudus yang ada di dalam kita. Katakan amin. Roma 8 ayat 2, roh yang memberi kamu hidup telah memerdekakan kamu dari Kristus, dari hukum dosa dan hukum maut. Jadi Roh Kudus itu yang akan melepaskan dosa dan hukum maut. Saya setiap hari ini sampai hari ini kalau berjalan bersama Tuhan, di dalam pekerjaan saya selalu mengandalkan Roh Kudus. Dalam setiap langkah apapun, dalam setiap apapun yang kalian lakukan, ingat Roh Kudus yang menuntun langkah saudara. Katakan amin. Siapa yang mau menghormati Roh Kudus mulai hari ini coba? Jadi jangan tahu cuma ya Bapak lah, Yesus lah, Roh Kudus lah. Yang penting gue cuma tahu sama Bapak Roh Kudus, ya tahu lah itu Roh Kudus yang bahasa roh gitu. Bukan begitu saudara. Ayo, ingat ada Roh Tuhan di dalam kita. Kalau kita mau lepas merdeka bisa. Kenapa? Kita harus confession, harus mengaku, harus mengampuni, harus melepaskan apa yang tidak baik dalam hidup kita. Semua orang berdosa, setiap hari kita berdosa kan. Paulus sendiri bilang gini, gue mau lakukan yang baik nih, gue udah janji, udah segala macam. Tapi besok bikin lagi. Saya setiap hari saudara kalau mau jatuh dalam dosa itu kayak ngebalik tangan. Karena pekerjaan saya sebagai pilot, laki-laki kelemahannya di mana? Uang sama perempuan. Ada sekarang bukan perempuan lagi, ada sama laki juga. Kok ketawa mas? Biar aja. Itu kalau udah tahu kebenaran masih main laki, dibakar paling bawah pakai areng yang lama. Sampai mana saya ngomong? Jadi kalau saudara mau dituntun Roh Kudus dalam setiap hidup ini, pasti bisa dibebaskan. Ini saya mau terakhir tutup kesaksian dalam kehidupan saya sebagai pilot setiap hari. Saya sering, udah lama sih, teman saya udah keluar. Saya dibuat taruhan saudara. Kapan lu jatuh lagi ke dosa yang sama? Maksudnya ya main ini, main itu, kehidupan yang tidak baik lah. Tapi semakin saya dibuat taruhan dengan teman kerja saya, semakin saya kuat. Karena yang saya tahu setiap saya keluar rumah, istri saya harus mendoakan saya. Makanya saya bisa diluputkan sampai hari ini. Bukan kuat dan gagah kita loh kita bisa diluputkan dari jatuh dalam dosa. Karena apa? Karena ada orang yang menopang kita dalam doa dan karena kita mau mengambil tindakan untuk tidak melakukan dosa. Kalau saudara mau berdosa sih gampang aja lah. Apalagi sekarang ini kan, dengan media sosial saudara kalau mau cari duit nih, saya aktif di mana-mana. Orang mau cari uang gampang saudara. Tinggal buka ini, buka itu, duit datang. Dengan media sosial. Tapi puji Tuhan, kalau kita menghormati Roh Kudus yang tahu ada di dalam sini, kita akan dilepaskan merdeka. Saya kalau selalu terbang itu sampai hari ini saudara, selalu bilang Roh Kudus pimpin saya dalam nama Yesus, pesawat, cuaca, semua saya serahkan. Pasti selamat. Selamat nggak saudara? Selamat, bukan Pak selamat ya. Kalau hidupnya benar, kalau hidupnya nggak benar nggak selamat juga. Terbang, saya ingat satu waktu, banyak di cerita saya kalau mengenai penerbangan. Tanggal 6 Mei tahun 2005, saya terbang nih dari Jakarta ke Manado, tapi lewat balik Makassar. Begitu landing di Makassar, saya kan selalu bilang, masuk pesawat dulu masih ekstrim, baru-baru bertobat, pakai minyak urapan, pesawat diurapi, masuk kamar hotel diurapi. Sekarang udah enggak, dalam nama Yesus, Roh Kudus pimpin saya serahkan pesawat ini, perjalanan take off. Mendaratlah jam 8 pagian itu, JT-nya 778, jam 10 sekian, 10.40. Mendarat di Makassar saudara. Bagus cuacanya, bagus begitu landing. Co-pilot saya namanya Johannes, untung Johannes. Untung bukan yang lain. Begitu mendarat pecah, begitu mendarat kira-kira tuh kalau di atas tuh kurang lebih pesawat 900 km per jam. Kalau mau mendarat tuh tergantung berat 300 sampai 350. Begitu mau mendarat normal, begitu mendarat touchdown, tiba-tiba satu pesawat roda depan tuh ada dua saudara. Touchdown kira-kira udah 100 meter, 200 meter, tiba-tiba ban depannya pecah saudara. Duar satu. Karena hamba Tuhan yang diurapi nih ya, untung gak bilang mati gua, mati beneran kan. Tapi saya bilang, Tuhan tolong, oh masih biasa nih. Malaikat belum bekerja nih kalau begini. Saya bilang, wah terus yang bilang, Jo tahan Jo. Saya reverse engine, kalau saudara naik pesawat sering dengar kan, mesin yang diputar, nah itu kita mereverse jet engine biar mengurangi kecepatan. Karena kalau pakai rem aja gak bisa, bannya bisa pecah pada kecepatan tertentu. Tiba-tiba begitu 100 meter, 200 meter, udah bilang Tuhan tolong, 200 meter berhenti gak? Pecah yang satu lagi saudara, dua-duanya. Ini pesawat ND83 saudara tahun 2005. Sampai situ saya bilang, Jo tahan. Wah, saya udah gemeteran gini, waduh gimana nih ya.
Saya reverse engine, tower bilang ada percikan api. Saya cuma berseru gini, saudara. Tuhan Yesus, tolong. Itu ada kuasa yang menahan pesawat itu dan set sampai di ujung landasan pesawat itu berhenti. Dan saya bisa berdiri di tempat ini saat ini hari ini. Saya kalau cerita tuntunan Roh Kudus, apa mujizat Tuhan tuh nggak ada habisnya, saudara. Jadi percaya aja lah sama Yesus lah, nggak usah ragu-ragu lah. Siapapun kita di tempat ini, apapun status sosial kita, apapun pendidikan kita, udahlah percaya aja lah. Gak usah terlalu pintar-pintar di dalam Tuhan, dia udah terlalu canggih Tuhan itu. Di atas segalanya, otak kita ini dibelokin dikit aja ngiler-ngiler loh. Jangan pernah ragu akan kasih karunia Tuhan dan anugerah Tuhan. Jangan berbuat dosa. Pilihan ada pada diri kita. Dia kasih kita free will, pilihan bebas. Tapi keputusan ada di tangan kita. Makanya tadi dari pertama saya bilang kalau kamu melepaskan kemerdekaan itu, lepaskan dulu dosa-dosa kita, minta pengampunan. Kedua, kita harus menjadi seorang hamba. Jangan kayak orang Yahudi, sombong banget itu. Dia bilang, gue bukan hamba siapapun. Maksudnya Tuhan Yesus itu kamu lepas dari segala dosa-dosamu kan. Sampai sekarang mereka pun gak bertobat, saudara. Dan yang terakhir adalah hormati Roh Kudus yang ada di dalam. Di mana Roh Kudus? Ayo bangkitkan iman saudara siang hari ini. Kalau saudara mau hidup enak, diberkati Tuhan, dilindungi dari COVID, dari segala macam. Hormati Roh Kudus yang ada di dalam hati kita. Katakan amin. Ayo beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Dan sebagai penutup, saya bacakan satu. Hiduplah sebagai orang yang merdeka, bukan seperti orang yang menyalahgunakan kemerdekaan. Itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan kita yang berbuat, dan hiduplah sebagai hamba Tuhan. Amin. Yuk sebelum saya berdoa buat saudara, kita bangkit berdiri. Kita mau angkat satu pujian, saya minta pemain musik. Satu lagu yang ingat ya saudara, kalau saudara mau merdeka, ingat status kita di hadapan Tuhan sebagai apa? Apakah saudara sebagai hamba, sebagai anak, sebagai murid, atau sebagai sahabat? Kalau murid itu harus belajar. Kalau hamba itu harus taat dan setia. Kalau mau menjadi anak, jangan kurang ajar sama Bapa di surga. Amin. Dan yang terakhir adalah kalau kamu menuruti segala firman-Mu, aku tidak menyebut engkau lagi hamba, tapi aku akan panggil menjadi sahabatnya Tuhan. Jadi level tertinggi kita adalah sahabat-sahabatnya Yesus. Yang mau katakan amin? Kita bisa lakukan ini. Yuk sebelum kita berdoa, kita angkat pujian ini sebagai doa. Tutup matamu, angkat tanganmu, katakan, ku yakin hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin kau nyata di sini, kemenangan terjadi. Hey, katakan kepada Tuhan, ku yakin ya Tuhan. Oh, ku yakin kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin kau nyata di sini, kemenangan ya Tuhan, kemenangan terjadi di. Ayo lebih sungguh-sungguh bilang sebagai doa kita. Angkat tanganmu, katakan, ku yakin ya Tuhan. Ku yakin kau hadir di sini. Haleluya. Rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini, kesembuhan terjadi, kelepasan terjadi, kelepasan terjadi di sini. Mari kita sembah Dia dalam roh dan kebenaran. Oralaba shandaralaba yaralaba yaralaba shande. Hinaralaba shandaralaba yaralaba. Oralaba shandaralaba yaralaba shande.
Inaralabo yaralaba shandaralaba yaralaba. Roh Kudus, Roh Kudus. Shandaralabo yaralaba shandaralaba. Indara yaralabo yaralaba shandaralaba ralaba shandaralaba. Raba shandaralabo. Hiralaba shandaralaba. Haleluya, haleluya. Hosana glory bagimu ya Tuhan. Shanda yaralabo shandaralaba. Hinda yaralaba ralaba shandaralabo yaralaba shandaralaba. Kami menyembah-Mu ya Tuhan. Kami mengasihi-Mu ya Yesus. Ayo bilang sama dia. Shandaralaba yaralabo. Mungkin ada dosa yang diingatkan Roh Kudus pagi hari ini. Shandaralaba yaralaba shandaralaba. Ayo confession, akui Tuhan itu mau mendengar. Shandaralaba yaralabo yaralaba shandar. Roh Kudus ya Aba. Mengalir Roh Kudus, shandaralaba ralaba ralaba shandaralaba yaralaba. Kami mengasihi-Mu Tuhan. Syaralaba yaralaba shandar. Ayo minta ampun. Angkat tanganmu, katakan dosa-dosa yang kau minta dilepaskan. Dosa-dosa yang mungkin kau diingatkan saat ini. Angkat tanganmu. Syaralaba ralaba shandaralaba yaralaba yaralabo shandaralaba. Haleluya, haleluya ya Tuhan. Kau lihat tangan-tangan yang terangkat ya Bapak. Pagi hari ini hamba berdoa dalam nama Yesus. Segala dosa-dosa yang mereka akui, mereka perkatakan, kami percaya Engkau telah mengampuninya. Darah-Mu menguduskan kami saat ini Tuhan. Darah Yesus menguduskan setiap kami. Segala ikatan yang ada dalam kehidupan kami, apapun itu Tuhan, perkatakan saudara. Saudara terikat dari apa? Roh-roh yang tidak benar. Aku minta ikatan yang ada dalam setiap jemaat Tuhan hari ini. Roh Kudus terlepas dalam nama Yesus. Roh yang bukan dari Tuhan, lepas dalam nama Yesus. Keluar dalam nama Yesus. Tubuh ini adalah bait-Mu Roh Kudus. Hanya Roh-Mu saja yang boleh di dalam tubuh ini. Kau menguduskan kami dengan firman-Mu. Kau menguduskan kami dengan kuasa Roh-Mu ya Tuhan. Terima kasih untuk di hari kemerdekaan ini kami boleh mengingat kelepasan itu terjadi. Kebebasan belenggu semua terlepas dari hidup kami. Hingga apapun yang kami doakan, kami minta, pasti Kau jawab pada waktunya. Bahkan apa yang tidak pernah kami pikirkan, dengar dan timbul di dalam hati, semua Kau sediakan bagi kami anak-anak yang mengasihi Engkau. Hamba-Mu telah selesai berbicara, tapi Roh-Mu tetap mengajar kami. Terima kasih ya Bapa, segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Kita yang diberkati Tuhan, katakan sama-sama. Amin. Beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya, haleluya. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Saya percaya setiap kita diberkati lewat firman Tuhan pada pagi hari ini. Amin. Nah, kami atas nama seluruh pengerja dan jemaat mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Pendeta Muda Kapten Edward Limbong atas berkat firman Tuhan yang disampaikan bagi setiap kami. Kiranya Tuhan memberkati setiap pekerjaan usaha yang dibuat Tuhan Yesus buat berhasil dan beruntung. Baik Bapak Ibu Saudara, tibanya kita akan memberikan persembahan. Mari kita bawa di dalam doa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu Tuhan yang telah dibagikan oleh hamba-Mu Tuhan Yesus. Pastor Edward Limbong Tuhan, doa kami Tuhan Yesus terus memberkati keluarga besar ini Tuhan. Setiap pelayanan yang dipercayakan Tuhan Yesus. Oh Tuhan buat berhasil ya Bapak dan banyak jiwa yang dimenangkan. Tiba saatnya Tuhan kami akan memberikan persembahan Tuhan. Kami berdoa kiranya Engkau memberkati setiap tangan-tangan yang memberi ya Tuhan. Membuat setiap usaha umat-Mu Tuhan, pekerjaan umat-Mu berhasil. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. You have been faithful. Betapa baiknya Yesus Tuhan. All my life you have been so good. Every breath that I am in, katakan I will sing. I will sing of the goodness of God. Terima kasih Tuhan, katakan. All my life you have been so good.
puji Tuhan. We sing of the goodness of God. Terima kasih Bapa, kesaksian demi kesaksian Tuhan disampaikan ya Bapa. Kami percaya setiap kami yang mempunyai masalah di area itu Bapa, yang paling sensitif, yang paling tertutup Tuhan, yang paling gersang Engkau tahu. Engkau akan bebaskan setiap kami. Engkau akan mengejar kami. Kasih-Mu mengejar setiap pribadi, suami, istri, anak muda di tempat ini. Kejar Tuhan Yesus sampai mereka berlutut di kaki-Mu. Kalau Tuhan pendeta Tuhan muda Edward Limbong Tuhan Engkau pulihkan, kami percaya banyak anak muda, banyak keluarga yang dipulihkan, pernikahan mereka. Tuhan, istri tunduk kepada suami, suami mengasihi istri. Kami percaya orang tua dilepaskan, dibebaskan, mengampuni anak mereka. Anak-anak juga mengampuni orang tua mereka, mengasihi Tuhan orang tua mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Lengkaplah sukacita kami Bapa. Sebentar kami akan berpisah Tuhan Yesus. Kami percaya di tengah minggu Engkau pertemukan kami di ibadah-ibadah Zoom. Ada sesuatu gairah yang baru, ada satu greget yang Tuhan yang ada pada setiap kami untuk membalas kebaikan-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, kami mengangkat tangan Tuhan, berkat-Mu melimpah Tuhan. Marilah hati kita terima berkat pada itu Tuhan. Pulanglah kekasih Kristus dengan berkat yang melimpah-limpah dari Allah Bapa di surga bersama anak tunggal Tuhan Yesus Kristus. Penuh manis Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai dari saat ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya saat Yesus datang kali kedua menjemput setiap kita di awan yang permai. Mari percaya bersama-sama katakan amin.